Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel Hardware Studio Info. Di video kali ini, saya akan memberitahu kalian cara merekam video profesional menggunakan iPhone 17. Jadi, pertama-tama, yang saya sarankan adalah memilih mode video yang tepat. Karena untuk hasil yang profesional, sebenarnya tidak terlalu berpengaruh. Jangan membuatnya terlalu rumit. Sebagai pilihan default, cukup gunakan mode video biasa di perangkat kalian. Ini memberikan kalian yang terbaik, keseimbangan antara kualitas, stabilitas, dan fleksibilitas. Mode video ini gunakan mode khusus hanya jika diperlukan. Tentu saja, mode aksi ditujukan untuk gerakan berat, mode sinematik untuk orang, dan kontrol lanjukan video storytelling pro hanya untuk kontrol yang lebih baik. Jika Anda merasa nyaman dengan pengeditan, mintalah resolusi video dan kecepatan bingkai, frame rate terbaik. Di sini, apa yang saya sarankan untuk dilakukan? Berarti sih. Dan seperti yang bisa kalian lihat, iPhone 17 versi dasar memiliki 4K 60 fps sebagai yang terbaik, tapi itu lebih untuk media sosial, seperti yang mereka rekomendasikan jika kita atur ke 4K 30. Untuk perekaman profesional, mintalah 4K 30 atau 424. Sedangkan untuk sekedar menangkap suasana dari konser misalnya, atau beberapa pertunjukan, kalian bisa mengaturnya ke 4K 60. Tapi ini paling baik untuk tampilan sinematik serbaguna. 4K 60 cocok untuk olahraga, aksi cepat, gerakan kecil, 1080p, bukan 30 fps, penyimpanan aman, dan tetap terlihat bagus. Jadi jangan khawatir jika kamu ragu, 4K dan 30 fps adalah pilihan paling aman dan paling profesional. Selain itu, di sini kita harus selalu melihat pengaturan kamera. Buka pengaturan, gulir ke bawah ke bukan kamera pusat kembali. Setelah sampai di sini, Anda perlu menggulir ke bawah ke aktifkan grid, aktifkan level, dan sekarang gulir lebih jauh lagi, sehingga Anda dapat melihat di sini. Nonaktifkan pemotretan yang lebih cepat, gulir ke bawah lebih jauh, dan aktifkan tangkapan layar lensa. Aktifkan. Selain itu, di sini, naik ke atas, pilih 2, dan aktifkan kontrol resolusi. Di sini. Sekarang Anda dapat mengetuk rekam video. Dan sekarang setelah berada di sini, gulir ke bawah di sini. Seperti yang Anda lihat, pastikan bahwa Anda telah mengaktifkan stabilisasi yang ditingkatkan. Anda memiliki video HDR. Ini adalah salah satu kualitas terbaik secara keseluruhan, bukan untuk video pribadi. Nonaktifkan North Command. Namun untuk pergantian lensa di tengah pengambilan gambar, Anda cukup mengaktifkan kunci kamera. Dan kunci fokus serta exposure sebagai tips pro yang penting. Pergi ke kamera, video. Dan di sini, seperti yang Anda lihat, mereka memiliki kotak ini. Ketuk subjek yang ingin Anda rekam, misalnya seorang pria atau wanita. Dan sebenarnya, cukup angkat objek dan tunggu hingga AE dan FA terkunci seperti sekarang. Geser ke atas atau ke bawah untuk menyesuaikan exposure dan kecerahan. Ini mencegah perubahan kecerahan yang tiba-tiba dan perburuan fokus. Dan selain itu, Anda harus ingat untuk menggunakan lensa yang tepat. 1x di sini adalah kualitas terbaik, dan sebaiknya hindari zoom digital. Sebaliknya, dekati objeknya. Saya tahu lebih mudah untuk mendekat daripada menggunakan zoom, tapi tentu saja, ini untuk merekam dan mengambil video pribadi. Dan ingat, pencahayaan lebih penting daripada kamera. Cahaya yang baik menghasilkan video yang baik. Cahaya yang buruk menghasilkan video yang buruk. Pencahayaan terbaik adalah cahaya dari jendela, bayangan di luar ruangan, atau pencahayaan dalam ruangan yang solid. Hindari cahaya terang di belakang subjek Anda, pencampuran cahaya, dan cahaya kuning, kaca, ruangan putih, dan ruangan yang sangat gelap. Dan yang sering terlupakan adalah memperbaiki audio. Dekatkan diri ke subjek Anda, rekam jauh dari angin, jangan menutupi mikrofon, dan ruangan yang tenang lebih baik daripada mikrofon mahal. Audio yang jernih memberikan nuansa personal loh. Dan jaga agar ponsel tetap stabil. Pastikan Anda selalu menggunakan kedua belah tangan, lalu rapatkanlah posisi siku Anda dengan sangat stabil saat sedang merekam, dan itu saja rahasianya. Saya sangat berharap agar sekarang hasil video Anda sudah terlihat jauh lebih profesional dari sebelumnya. Sampai jumpa lagi di kesempatan berikutnya.